saya kok melihat kelas 9 itu amburadul sekali ya. Amburadul gimana? Ini kan pas saya masuk tadi itu kelasnya kotor, kemudian anak-anak belum pakai seragam, ada yang tak pakai sepatu. Terus ya gimana ya untuk ini, saya bingung ya mereka. Saya mau mulai pelajaran kayak gimana gitu kan. Kalau gitu menurut Pak Arif mau diapakan kondisi seperti itu? Ya kan maunya ya mereka siap gitu kan, di dalam kelas itu mereka betul-betul siap, mereka udah pakai seragam, terus Kelasnya ya kelasnya betul-betul bersih lah gitu. Itu sih yang saya inginkan gitu. Kita langsung belajar tadi Pak Arif menyebutkan ada beberapa masalah. tiga. Kelas yang berantakan, kemudian tak pakai sepatu, seragam. Kalau boleh saya tanya lebih dalam lagi, yang tidak pakai sepatu berapa orang? Tadi Siapa anak itu? 3 orang tadi yang tak pakai sepatu. 3 orang. Siapa aja namanya itu? Wawan, ya, terus Mukli, terakhir sama Alvin, mereka bertiga saja. itu Ada yang lain itu yang tidak pakai sepatu. Sekarang yang tidak menggunakan seragam atau tidak seragam rapi, yang mengeluarkan baju itu sama. Nah, kalau mengeluarkan bajunya hampir semuanya. Berarti siapa yang rajin? Yang tidak masuk yang rajin? Yang bagus pakaiannya tadi si Doni, terus si Noval. Jadi ada 4 orang berarti ya. Dia bagus yang Yang rapi, berarti ada 4 orang yang cuma itu yang rapi. ya, berarti 4 orang yang tidak rapi kan gitu ya. Ya. Dan terakhir dari permasalahannya itu kelas yang berantakan dan agak kotor. Tadi berantakan sekali di kelas itu. Nah, sekarang melihat keadaan seperti itu, sejauh ini Pak Arif melakukan apa saja? Ya. Yang tidak pakai sepatu. Kalau yang tidak pakai sepatu ya tadi saya coba itu, saya suruh dia pakai sepatu, cuma sepatunya hilang. Pas akhirnya saya suruh cari sepatu dulu. Kok bisa sepatunya hilang? Nggak tahu juga ini kok alasannya sepatu hilang, padahal ini di sekolah, mereka sekolah. Akhirnya mereka cari, terus yang satunya lagi si Alvin itu alasannya Ada 3 kan? sepatunya basah. Kalau si Mukli itu hilang katanya. hilang. Cuma setelah dicari kita ada ternyata. Terus kalau si Berarti ada ya untuk Mukli ya? Mukli ada dia. Makanya tadi itu ya si ini solusi. Terus si Alvin itu katanya ini sepatunya basah. Karena Kira-kira dengan alasan seperti itu Pak Arif terima atau? saya langsung konfirmasi. Saya konfirmasi basahnya itu harus dibuktikan karena asrama kan anak-anak. Menurut Arif, Pak Arif bermasalah nggak? Ya anak-anak yang nggak pakai sepatu dengan alasan dia basah gitu ya, kemudian Ya, saya rasa harus Wawan hilang. ya. Bukan Wawan, Mukli yang hilang. Mukli Kan tadi sudah ketemu, Maka ya kan tadi hilang tapi ternyata untuk Wawan. nah kalau Wawan memang dia taruh di ini, dia taruh di luar, dia nggak pakai. Kalau Wawan dia langsung Kalau Wawan saja dia pakai. Itu masalah yang pakai sepatu ya. Ya. Sekarang yang seragam. Nah, yang Sejauh ini gimana tindakannya Pak Arif sendiri? Sejauh ini sih saya tanya, kan dia selalu nih pas yang masuk itu dia tak pakai seragam. Alasannya ya bajunya udah kecil, si Hirsu itu. Ya, katanya bajunya kekecilan. Gimana terus? Saya jadi bingung untuk bajunya kekecilan atau gimana gitu kan? Nah itu sih Kalau 4 anak yang lainnya, yang itu ya alhamdulillah bisa ya, bisa kira-kira diingatkan ya. bisa. Nah,
nanti masalah Cuma ini pertama. kondisi kelas itu. Ya, pertama kan tadi masalah sepatu. Iya. Sudah ada gambaran. Iya. Permasalahan kedua seragam, sudah ada gambaran. Sekarang yang ketiga, masalah kebersihan kelas. Di mananya? Menjaganya kayaknya yang ini yang perlu. Karena setahu saya mereka itu nyapu tiap pagi Pak Ari. Makanya itu yang kan ada jadwal piket. Saya tanya Ya. juga, tadi jadwal piket dilaksanakan, iya dilaksanakan, tapi kok sekarang? Nah itu yang jadi masalahnya nih. Ini memang mereka nggak peduli sama kelasnya itu gimana? Itu yang bingung juga. Akhirnya gimana ya? Pas saya masuk tuh jengkel Tindakan Pak Ari sekali. selama ini gimana? Tindakan Pak Ari. Ya kan nggak nyaman juga kalau belajar dalam kondisi seperti itu. Akhirnya ya saya suruh nyapu dulu. Tapi kalau kayak gini terus kan jam saya nih nggak jadi kita belajar jadinya kan kalau kayak gitu terus. Nah, itu sih yang jadi masalahnya. Kira-kira Pak Ari melihat kondisi kelas 9 seperti itu sudah berapa hari? Mungkin baru ini saja ya? Baru ini saja. Yang paling parah hari ini. Ya, yang paling parah. Perasaan Pak Ari kalau melihat kondisi kelas seperti itu gimana? Saya apa ya? Saya jengkelnya di situ, mau marah. Oh, Gimana ya? paham. Jadi serba salah aja. Kan saya harapannya tadi itu kan pas mau ke kelas itu kelas sudah bersih, kemudian data-data rapi, gitu kan. Semua perangkat itu udah siapkan, terus tinggal anak-anak belajar gitu kan. Ini gitu kan. Tentunya ketemu yang kayak yang tadi itu, aduh, pikiran yang pernah jadi gimana gitu. Begini Pak Ari, kebetulan kan Pak Ari tahu sendiri, saya boleh kelas 9 saat ini dan memang mengetahui keadaan anak-anak bagaimana sebenarnya. Kalau boleh saya lebih detail lagi, masalahnya Pak Ari itu kalau bisa disebutkan satu persatu ada berapa ya? Masalah pertama apa kira-kira? Nah, kan masalahnya yang pertama kan ini pertama kelasnya kotor sekali. Kelasnya kotor ya. Bangkunya itu berantakan. Berantakan. Terus tidak pakai sepatu. Tidak pakai sepatu. Ini ketika belajar atau gimana? Pas saya masuk tadi itu Oh, pakai sepatu iya. ada tidak pakai. Kelas kotor, tidak pakai seragam, terus tidak pakai sepatu. Terus ada yang bajunya Baju dikeluarkan. dikeluarkan, Ada yang tidak seragam. ada yang nggak Nah, seragam. itu yang saya aduh. Begini Pak Ari, saya sebenarnya mengalami hal yang sama dengan Pak Ari. Tapi saya pikir Pak Ari itu melihat pengalaman Pak Ari di sekolah ini ya cukup berkompetensi lah dengan komunikasi dengan anak-anak. Kira-kira Pak Arif sendiri sudah nggak mendekati anak-anak gitu terkait dengan hal seperti itu? Saya pernah nyoba untuk ini negur langsung, tapi kok kayak gimana ya? Saya pernah nyoba untuk negur harus pakai seragam, kemudian saya coba juga untuk ini untuk ya kelas itu kalau ketika belajar harus bersih. Nah itu mau belajar pokoknya harus dibersihkan. Berarti Pak Arif pernah ya untuk mengingatkan anak? Pernah nyoba. Mencoba Ya. berapa kali kira-kira itu? Apa kali ya? Itu Bingung juga ini. kira-kira cukup enggak untuk anak-anak yang masa transisi lah kita katakan ya, kan mereka masih belum mengenal dirinya. Cukup enggak kita ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali? Ya seharusnya kan konsisten. Nah itu dia, Pak Arif bisa, makanya saya bilang cuma butuh konsisten, berarti kan Pak Arif ya. Iya sih, tapi gimana ya? Kok saya yang tadi itu ya Allah. Kira-kira Pak Arif kalau kita butuh konsisten sekarang ini, cukup nggak kita saja yang punya energi yang sama gitu untuk cukup kita saja yang Saya punya rasa energi untuk mengingatkan anak. Itu juga sih. Mungkin kalau hanya saya saja mungkin tidak bisa nih. Kalau menurut saya sih, kalau hanya saya yang mencoba untuk konsisten, kemudian kan ini kan kebiasaan anak ini kan, kebiasaannya peduli pada lingkungannya, kebiasaannya terkait kepedulian pada dirinya, pakai sepatu, pakai seragam.
Ya tidak kayak sekarang ini. Saya merasa bahwa kalau kita mau menegur sendiri tidak bisa juga ya. Nah itu dia, kira-kira gimana biar anak-anak ini memang yang tertanam ya sifat kedisiplinan seragamnya, Kayaknya kita perlu kita perlu kayaknya perlu bangun kesepakatan kelas itu Wah. ya dengan anak-anak. Masih tertarik itu betul. Kesempatan kelas itu ada. Ya, kita bangun kesepakatan kelas dengan anak biar ya ada lah jadi acuan kita itu kan untuk ini biar kepedulian anak ini. Tapi gimana ya untuk buat aturan kelas ini agak susah-susah ribet gimana gitu ya. Sebenarnya tinggal kita, saya suka dari kesempatan kelas itu. Sebenarnya kita komunikasikan saja mungkin. Dan perlu nggak kita kira-kira mengajak guru yang lain gitu? Ini sih saya rasa perlu sangat perlu juga selain membangun kesepakatan kelas dengan anak gitu kan. Ya saya rasa teman-teman yang lain juga perlu kita ajak nih untuk bagaimana memantau mendampingi yang kelas 9 ini agar ya jangan hanya sekali mereka kayak gitu tapi tetap gitu konsisten gitu kan, seperti yang tadi itu ya konsisten kita pendampingan kepada anak ya. Saya itu bersyukur Bapak Arif paham dengan kondisi saat ini anak-anak ya. Sekarang bagaimana kita membangun supaya mereka disiplin. Pak Arif sudah menyatakan beberapa solusi dan saya setuju solusi yang itu. Kira-kira membangun kesepakatan kelas itu dengan mengajak rekan-rekan guru yang lain. Kira-kira kapan kita bisa mulai? Ya kayaknya ini dulu kita mau nanti di rapat mingguan guru itu kita sepakati dulu dengan guru-guru ini, terus baru nanti kita ajak anak-anak untuk membangun kesepakatan kelas. Nah nanti kita akan sosialisasikan kepada guru-guru yang lain gitu kan, sehingga ya selain kesepakatan kelas kita sudah bangun, nanti kita tempel di kelas, kemudian guru-guru juga tetap kita kawal bersama kegiatan ini. Jadi saya menjadi wali kelas itu merasa lebih nyaman karena saya merasakan apa yang Pak Arif rasakan. Alhamdulillah Pak Arif bisa membagi masalahnya dan berarti kita mulai ini ya. Tunggu kita rapat dulu ya. Kira-kira bulan ini bisa nggak langsung kita diskusi semua? Bisa, sangat bisa. Kan pekan ini kan ada rapat kan, ada rapat guru. Nah itu kita coba dulu di situ dengan teman-teman kita rembukan bersama kesepakatan apa yang akan kita bangun di kelas 9. Mungkin masalah ini bukan saya saja gitu kan? Iya sih, yang melapor memang kesana. Dan saya namanya sebiasa begini dah. Jadi saya bahasakan bukan saya saja yang mengalami gitu. Jadi kita perlu energi yang sama. Tapi Pak Arif alhamdulillah sudah cepat nangkap sih saya lihat. Kira-kira kesempatan Pak Arif ini betul nggak ini ingin betul-betul? Iyalah, orang hari ini aja saya kalau melihat seperti ini jiwa muda ini terpanggil. Misalkan tuh ada rapat sekarang, terus langsung diskusi nggak kira-kira? Langsung kalau ada hari ini langsung saya sampaikan. Kita pakai jadwal saja. Makanya saya cari Pak Azam ini ya tujuannya untuk ini kan, Pak Azam balik kelasnya terus kesiswaan juga Pak Azam ini kan. Jadi saya minta tolong lah kita sama-sama ya. Jadi nggak cukup dengan saya saja bertindak begitu untuk menyelesaikan masalah di anak-anak. Jadi kita perlu juga punya energi yang sama, seperti energinya Pak Arif lah. Alhamdulillah, dan ini bisa menjadi solusi buat masalah saya juga sebagai wali kelas gitu. Dan Pak Arif, dia rasa idenya itu saya setuju, kesempatan kelas itu. Ya kita akan coba bersama ya. Oh iya dah kalau gitu. Gimana? Ada lagi kira-kira? Nah itu aja sih masalahnya. Kalau kelas lainnya apa nih? Kelas yang lain? Sejauh ini Paling buruk itu. Kayaknya kayak gitu. Oh iya dah. Kayaknya kayak gitu. Kalau yang lain ya masih bisa ditegur gitu lah. Kalau ini wah ini sudah hati saya jadi kacau ini. Siap. Berarti sekarang kalau selesaikan masalah ini artinya Pak Arif ini. Kalau sekarang siap. dengan solusi yang tadi kayaknya itu bagus tuh. Kalau kita bisa terapkan yang itu, saya rasa kedepannya
akan luar biasa. Siap. Sesudah lihat kemasan Pak Arif, insya Allah kita akan diskusi. Ya dah, saya udah rapat nih. Oke dah. Halo, kita makasih Mas Eko. Ayo.